tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di SMP Negeri 178 Jakarta, kelas 8 dengan materi konvensi lahan. Berikut adalah praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? Melvi udah sarapan? Islan udah sarapan? Alhamdulillah semuanya udah sarapan ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita memulai hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Arminta, boleh pimpin doa. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dengan kepada masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ibu mau absen dulu ya, bentar. Afifah hadir, Afifah? Oke, Afifah hadir. Amira? Ada? Mana Amira? Oke, Amira hadir. Arminta ada. Arya Bima? Oke, ada. Cantika? Oke, Aura? Cun Aura ada. Erlingga? Mutia? Ikram? Oke, Nadir? Najwa? Jihan, Rafa, oke, Syahrul, ada Tabina, Silda. Oke, yang nggak masuk berarti satu orang di sini ya karena lomba. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau tanya dulu. Di rumahnya ada nggak Rehan yang tadinya lahan kosong, terus tiba-tiba sekarang jadi perumahan? Ada? Banyak nggak? Pas masih kecil kamu perasaan itu tadi lapangan tempat kamu main bola. Ya ternyata sekarang udah jadi perumahan. Ada? Ada. Abiu ada nggak? Rumahnya jadi apa Abiu? Rumahan. Ada lagi nggak? Yang daerah rumah kalian tadinya lapangan kosong atau mungkin sempat belukar atau mungkin hutan kayak hutan, terus tiba-tiba sekarang pas kalian sudah besar wilayahnya jadi perumahan atau jadi mall atau jadi pabrik. Ada nggak? Ada lagi yang lain? Apa Bintaro? Nah, rumahnya misalnya dekat Bintaro. Tadinya mall Bintaro nggak ada waktu masih kecil, ya. Tapi pas udah besar ya ada mall gitu. Padahal tadinya cuma semak belukar atau lapangan atau hutan. Ada lagi nggak di sini? Ada? Oke. Nah itu ada yang tahu perubahan lahan dari yang tadinya kosong atau tadi yang bukan kosong sih ya, bukan hanya kosong, tapi yang tadinya misalnya lahan hutan atau lapangan terus kemudian jadi sesuatu bangunan, jadi tempat industri, jadi mall, jadi pemukiman atau perumahan, itu disebut apa? Ada yang tahu? Apa pergantian lahan? Ada yang tahu? Pergantian lahan atau alih fungsi lahan. Yang tadinya pertanian bisa lahan pertanian tadinya sawah, sekarang jadi pemukiman. Yang tadinya hutan mangrove, kemudian direklamasi jadi jalan. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, Ibu mau kasih video motivasi dulu buat kalian biar kalian belajarnya semangat. Ya.
dikasih sarapan kan, dikasih uang jajan, bajunya udah bersih, tinggal berangkat ke sekolah. Tapi kalau sekolahnya nggak bener, nggak sungguh-sungguh, kasihan nggak orang tuanya? Kasihan nggak Tahlul? Kita harus menghargai jasa orang tua kita, orang tua kalian nih, ibu juga, ya orang tua kita semua yang sudah banyak berkorban buat kita. Makanya ayo kita, kalau kalian belajar dengan baik ya, mulai sekarang ya. Oke, kita lanjut ke pelajaran hari ini. Tadi ibu udah tanya, di daerah rumah kamu ada nggak wilayah yang tadinya lahan kosong akhirnya jadi pemukiman? Tadinya cuma semak belukar jadi mall. Kemudian ada di daerah Bekasi, ada yang tahu daerah Bekasi Cikarang, ada yang pernah ke sana? Tadinya itu daerah sana apa coba? Sebelum banyak pabrik tadinya apa? Sawah, betul. Orang pernah ke sana ya? Oh, kamu nyerahnya di sana? Iya tuh. Berarti ngalamin sendiri. Di Cikarang, Bekasi sana tadinya lahan pertanian, sawah. Tapi berganti tahun berubah menjadi apa? Pabrik. Banyak pabrik. Berarti banyak tempat industri di sana. Nah, itu disebut dengan konversi lahan atau alih fungsi lahan. Yang tadi Erlingga bilang alih fungsi lahan. Ya. Dan dulu kalau sebelumnya kita udah belajar yang ini nih. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang karena faktor alam. Ini udah. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas yang ini. Kalian akan mempelajari yang ini. Ya. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Tapi ini nanti ibu perluas, nggak cuma lahan pertanian ke industri atau pemukiman, tapi ibu luasin lagi, ibu tambahin lagi, ada juga pantai menjadi daratan atau hutan mangrove menjadi pemukiman. Nanti diperluas lagi, ya. Ini tujuan pembelajarannya. Dengan mengamati dan bertanya jawab, kalian dapat menjelaskan lahan itu apa sih, ya. Nah, kemudian dengan berdiskusi, kalian akan dapat menganalisis. Nanti ada masalah-masalah yang akan ibu berikan kepada kalian untuk didiskusikan, ya, bersama teman satu kelompok. Kalau misalnya diskusi, seperti biasa ada penilaian diskusi, ada penilaian kelompok. Bukan cuma penilaian individu, tapi ada penilaian kelompok. Apa Rehan coba penilaiannya? Ibu sering banget ulang-ulang. Kalau penilaian diskusi apa? Kerjasama, apa lagi? Bintang. Pengompakan, betul. Apa lagi? Keterampilan hasil diskusinya betul atau enggak? Itu yang akan jadi penilaian. Oke. Sekarang kita masuk ke video berikut. Banjir. Saudara yang Anda saksikan ini merupakan video amatir saat banjir bandang terjadi pada Sabtu kemarin. Ketinggian banjir mencapai 50 cm, terjangan banjir bandang juga membawa lumpur tebal. Ada 4 dusun. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bandung, banjir bandang berdampak pada 152 kepala keluarga atau 462 jiwa. Pasca banjir bandang, warga berupaya memindahkan batang kayu yang ikut terbawa banjir. BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada saat hujan deras terjadi. Oke, apa tadi ini videonya tentang apa? Banjir apa? Di mana? Oke, video berikutnya. Alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan video bersamaan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersil. Pembangunan sarana komersil yang semakin masif beberapa tahun belakangan hingga mengikis lahan hijau di kawasan tersebut. Bandung, akibatnya dari 3.500 hektar lahan kota Bandung yang masuk dalam kawasan KBU, hanya 600 hektar yang masih merupakan daerah resapan air. Sementara sisanya telah beralih menjadi kawasan komersil. Dari video yang pertama ceritanya tentang apa tadi? Banjir bandang di mana? Di Bandung. Terusnya pas video kedua ketahuan deh kenapa banjir bandang di Bandung itu terjadi karena apa? Karena alih fungsi lahan. Di negara-negara ASEAN, khususnya kayak negara-negara yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi kayak
banyak penduduk, maka dibutuhkan semakin banyak apa? Apa? Rumah, lahan untuk bangun apa? Untuk perumahan. Semakin banyak penduduk juga dibutuhkan apa? Coba. Semakin banyak penduduk berarti kan semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, ya kan? Lapangan pekerjaan berarti dibuatlah pabrik-pabrik seperti itu. Ya, yang makanya yang tadinya lahan pertanian akhirnya berubah menjadi ini sekarang kalian akan diskusi nih. Paham ya? Apa sih dampak yang kalau tadi di Bandung Utara akibat konversi lahan dari misalnya dari atau hutan, terus kemudian dikonversi jadi lahan komersil, banyak diubah jadi tempat wisata, lalu kemudian ada hotel, ada pemukiman penduduk. Nah, makanya akhirnya lambat laun terjadilah yang namanya banjir di Bandung. Padahal Bandung itu dataran tinggi loh. Kalau dataran tinggi harusnya nggak banjir, ya. Kalau Jakarta wajar banjir karena Jakarta memang dataran rendah. Kan air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Kalau Jakarta kita banjir wajar, ya. Kita harus berusaha bikin nggak banjir kalau Jakarta, karena memang sifatnya udah dataran rendah. Nah, kalau daerah Bandung, daerah Puncak, coba kalian lihat, banyak banget pemukiman penduduk kan, banyak banget villa-villa. Nah, itu harusnya nggak terlalu banyak. Kayak tadi di berita ada yang rusak itu udah 70%. Coba bayangkan kalau misalnya daerah dataran tinggi, nggak ada pohon, yang ada bangunan, ada hujan terus menerus, apa yang terjadi? Banjir. Nah, selain ini dataran tinggi dulu sebelum banjir. Yang di bawah mungkin banjir, tapi yang di atas apa? Nggak ada resapan, air terus kayak gitu apa? Longsor, betul, ya. Terbawa air. Iya betul, itu terjadi longsor, banjir itu efeknya. Kalau alih fungsi lahan tidak terkendali, ya. Oke, sekarang waktunya kerja kelompok. Oke, tadi kelompok 1 ini ya? Bukan, kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kemudian kelompok 3, 4, 5, 6. Sekarang kelompok tadi yang jawab kelompok 5. Erlingga tadi jawab. Erlingga silakan. Erlingga pilih nomor berapa? Nomor 2. Oke, konversi lahan hutan menjadi pemukiman. Nanti yang dibahas ini sama kelompoknya Erlingga. Kemudian kelompoknya Bintang tadi jawab. Nah, dulu. Silakan Bintang pilih nomor berapa? 4. Oke. Konversi lahan pertanian menjadi industri, ya. Tadi yang jawab lagi siapa? Selo. Ini tadi banyak jawab. Oke, silakan. Kelompok 1. Nah, di sini kelompoknya Biu. Berapa? 3. Oke. Konversi hutan mangrove menjadi pemukiman. Konversi pantai menjadi daratan atau pemukiman. Nah, ini yang terjadi di daerah Jakarta Utara. Kita kasusnya banyak. Pernah dengar nggak? Nonton berita nggak? Di Jakarta Utara yang tadinya pantai, terus kemudian direklamasi jadi pulau-pulau. Ya, oke. Pulaunya ditanggung. Dua. Ya, hutan mangrove menjadi pemukiman. Nah, ini LKPD-nya yang harus kalian kerjakan. Nanti di sini ada kalian tuliskan kelompok berapa, lalu anggotanya siapa aja, masalahnya apa tadi? Masalahnya yang di sini ya, yang sudah kalian pilih. Nah, kemudian nomor pertama itu ada contoh kasus. Berarti kamu cari contoh kasus realnya kayak gimana? Contoh kasus yang misalnya ada di berita pasti banyak di Google. Kayak apa sih? Reklamasi pantai Jakarta Utara. Nah, itu contohnya. Itu kan ada fungsi lahan. Paham ya? Semuanya perhatikan dulu. Nanti ada yang nggak paham nih. Nah, kemudian kalau udah kalian jelaskan dampak positifnya apa sih dari alih fungsi lahan itu. Lalu kemudian kalau udah
ada dampak positifnya, cari lagi dampak negatifnya apa. Nah, setelah selesai dampak negatif, kalian cari lagi, diskusi lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak negatifnya? Paham? Nah, paham. Oke, kita mulai ya, Ibu bagi satu-satu. Silakan mulai dikerjakan. Boleh cari dari internet, dari buku boleh. Silakan dikerjakan. Apa? Kenapa? Silakan yang sudah dapat nanti dipresentasikan ya. Udah semuanya dapat, silakan dikerjakan. Contohnya dulu gimana, nanti kan bisa dilihat di situ dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Ngerti nggak? Ini kan tuh contoh fungsinya tuh kayak misalkan di Bandung nih ada Iya, mall itu. ini betul. Betul, itu contoh kasusnya. Ya, kejadian nyatanya itu betul. Iya. Ayo ngomong ini mana, udah sampai mana? Sampai gitu. Lagi sampai Mekah tuh. Udah sampai mana? Udah dapat nomornya? Itu boleh, bisa dimasukin ke dalam satu. Itu contoh kasusnya boleh. Mulai kan? 50 foto. Ini di mana, daerah mana ini? Coba lihat ya. Udah, ini aja, tulisin aja bahwa daerah mana ini teman-teman. Iya, udah gitu aja. Terus habis itu langsung ke sini, ya. Cari. Dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Dari kejadian umumnya, kayak tadi kan banjir di Bandung. Di Bandung jadi ini. Itu contoh kasusnya apa ya? Cari di Google banyak. Iya, betul. Belum dilipet. Coba ada yang mau tanya kenapa? Ini di mana apa coba? Oh enggak, ini contoh kasusnya berarti di daerah mana ada perubahan. Kayak tadi aja contoh yang di Bekasi videonya tuh. Perubahan persilangan di Bandung Utara menjadi bla-bla-bla. Contoh kasus. Jadi kalau ada apa ya? Kasus nyatanya tuh kayak gimana? Dilipet lagi. Jadi kan dikasih tahu ya dong. Aku bakal kuncinya apa? Berita, carinya berita. Kan di Google tuh ada ini. Nah, ini bisa nih. Paham. Tapi kamu tadi ada tuh yang berarti konversi di sini konversi lahan pertanian ya. Udah langsung kan tinggal cari aja di situ. Langsung lahan pertanian jadi lahan industri. Aku masih nyari job. Ini juga boleh. Ya.
hasil LKPD. Contoh kasus konversi lahan pertanian di Jabar konsekuensi kebutuhan industri dan perumahan. Apa dampak positifnya? Pendapat menyerap tenaga kerja dengan jenis pekerjaan seperti bidang jasa, kesulitan potensi daerah, tingkatnya perekonomian, berkurangnya produksi pangan, berentangan meningkatnya harga pangan, berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya pasokan air tanah. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak negatif? Satu, memberikan edukasi kepada masyarakat. Dua, memberikan hukuman pada yang melakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Coba. Ini dari kelompok 4. Masalahnya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Contohnya konversi lahan pertanian di Jawa Barat, konservasi kebutuhan industri dan perumahan. Itu contoh kasusnya. Dampak positifnya dapat menyerap tenaga. Nah, kemudian dampak negatifnya berkurangnya produksi pangan. Ada yang tahu kenapa tadi bisa produksi pangan kok bisa berkurang? Karena apa? Karena apa? Betul, karena lahannya dialih fungsi jadi daerah industri. Ya, betul. Kelompok yang minta. Oke, ada yang mau nambahin nggak? Terus apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak negatifnya? Katanya kelompok yang ini, kelompok 4, memberi edukasi pada masyarakat, memberi dukungan pada yang melakukan. Nah, ada yang mau nambahin nggak? Kelompok lain ada yang mau nambahin? Terima kasih buat kelompok 4. Good job buat kelompok 4 ya. Gambarnya juga udah selesai. Nah, oke. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Berikutnya kelompok kita ya. Udah. Ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konversi hutan mangrove menjadi pemukiman. Nama saya Minta Kalista. Nama saya Safira Resya Putri. Nama saya Muhammad Kadafi. Nama saya Mutia Silva. Nama saya Rizka Silva. Contoh kasusnya adalah hutan bakau, dipik, dan fluid rusak akibat pemukiman mewah. Kerusakan hutan bakau, dipik, dan fluid lebih disebabkan terjadinya perubahan bentang alam oleh tangan manusia yang mengubah lahan yang sebenarnya merupakan daerah resapan air itu menjadi pemukiman. Dampak positifnya yaitu tersedianya lahan untuk bermukim masyarakat, pemerataan kepadatan penduduk, mengembangkan potensi suatu daerah yang sebelumnya minim penduduk. Dampak negatifnya yaitu rusaknya ekosistem hutan mangrove, habitat asli hutan mangrove akan kehilangan tempat tinggal, ketidakseimbangan alam, ancaman gelombang laut ke kawasan pesisir karena pada dasarnya mangrove berfungsi sebagai pemecah gelombang laut. Pengurangan sumber daya asli mangrove sehingga berpengaruh pada sektor pendapatan dan perekonomian. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak negatifnya yaitu mengadakan penanaman bibit pohon mangrove, mengatur kembali atau menata pesisir pantai, wilayah pemukiman penduduk dan juga vegetasi, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan bakau yang telah rusak, dan memperhatikan kesehatan diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau sebentar. Ini posternya nih, poster apa sih? Ya, bisa dibilang posternya ya. Bagus kan? Nah, kalau mengerjakan sungguh-sungguh nanti hasilnya bagus. Ada yang mau nanya? Nah, ke kelompok 3 ada yang mau nanya nggak? 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan menuangkannya dalam bentuk seperti ini. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, nama saya Raka Dita Utama. Nama saya Nurdian Kairunisa. Nama
nama saya Muhammad Ikram. Dan masalahnya adalah konversi lahan hutan menjadi pemukiman. Contoh kasus alih fungsi hutan jadi perumahan. Diperkimpati. Apa dampak positifnya? Tersedianya lahan untuk permukiman masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebentar ya, coba ibu lihat dulu LKPD-nya. Oke, ini ada kelompok 7, Jinan, Rafa, Ikram, dan Sultan. Contoh masalahnya konversi lahan hutan menjadi pemukiman. Contoh kasusnya, oke, apa dampak negara jadi perumahan, kurangnya sumber pangan dan cadangan air. Nah, dan tadinya jadi petani, kemudian jadi membuka jasa. Berkurangnya ekosistem, baik flora maupun fauna. Ya, oke, betul. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak negatif? Memindahkan satwa bersuapa, oke. Menjaga tumbuhan endemik yang ada di hutan. Menyisakan lahan hutan, oke. Membuat sumur resapan, memasang tembok pada area longsor agar hutan yang ditebang lahannya tidak menyebabkan longsor pada saat hujan. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya? Nah, oke, terima kasih buat kelompok 7 sudah. Bahwa tadi kalian sudah berdiskusi. Ya, semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang Ibu mau tanya. Contoh konversi lahan. Kelompok mana yang bisa jawab? Contoh konversi lahan apa aja tadi? Contohnya. Konversi hutan mangrove menjadi pemukiman. Oke, good. Contohnya Amar. Oke, sekarang yang ketiga contohnya. Konversi lahan hutan menjadi pemukiman. Betul. Ada lagi yang bisa jawab? Yang tinggal lagi, boleh. Konversi lahan pertanian menjadi industri. Boleh, Cut. Sudah Laura. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Sekarang, alih fungsi lahan atau konversi tadi ada dampak negatif, ada dampak positif. Coba Ibu mau tanya, kelompoknya Zahril. Dampak positif konversi lahan. Oke, betul. Tersedianya pemukiman bagi penduduk. Sekarang, dampak negatifnya apa sih? Oh, kelompoknya minta lagi dari tadi jawab, nilainya nambah nih. Yang lain itu. Oleh betul, rusaknya ekosistem, ya. Paham ya? Jadi konversi lahan itu ada dua sisi, ada dampak negatif, ada dampak positif, ya. Oke, sudah belajar itu. Nah, sekarang waktunya buat kesimpulan. Siapa yang mau buat kesimpulan? Daniel, silakan Daniel buat kesimpulan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Konversi lahan adalah alih fungsi lahan. Contohnya lahan pertanian menjadi lahan industri. Lahan pertanian menjadi pemukiman dan wilayah hutan mangrove atau pantai menjadi daratan. Konversi lahan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya salah satunya tersedianya bagi penduduk pemukiman. Sedangkan dampak negatifnya yaitu luas lahan pertanian yang semakin sempit sehingga produktivitas pangan semakin berkurang juga. Terima kasih buat Daniel yang sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Sekarang